pekan. Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi Top Secret. Nah, hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya beberapa bintang tamu yang hadir hari ini untuk berbagi ceritanya. Dan yang pertama sudah ready untuk ditanya-tanya yang kemarin sempat emosi ya di sosial media. Ada Andrew Andika. Hai Andrew. Mukanya gitu. Nanti deh kita tanya, nih keributan apa lagi? Kenapa saling emosi lagi ya kan? Tapi sebelumnya kita ke pojokan untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Banyak menuai komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia beritanya. Baik, kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profil Andrew Andika berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Andrew Andika. Apa kabar kamu? Baik, baik. Emosi sekali, gimana? Skala 1 sampai 10. Biasa aja. Aku tidak emosi. Oh, kamu tidak emosi? Baiklah kalau tidak emosi, kita lihat dulu story-nya ya. Postingan Andrew soal nafkah. Nih, jangan terlalu percaya sama kehidupan sosial media karena semua itu beda dengan kenyataannya. Hobi banget bikin rame kayaknya, kalau nggak ngejelekin nggak ada dapat keuntungan ya gitu. Saya di sini nggak pernah lepas tanggung jawab sama anak-anak saya. Nggak baik kalau ngilangin rezeki dan ngilangin pemberian dari saya. Saya nggak minta harta gono gini sepeser pun, semua untuk anak-anak saya. Intinya jangan suka selalu menjelekkan dan ngilangin pemberian dari orang lain. Sabar ya nak. Papa berusaha sekuat mungkin untuk ambil hak asuh kalian biar kalian diurus sama papa aja. Biar nggak dikasih ke pembantu sama babysitter aja. Emang dari dulu kamu suka ngurus anak? Oh iya, dari lahir sampai umur dia 6 bulan sampai besar, hampir kebanyakan Andrew yang ngurus. Ngapain? Oh iya, Andrew mandiin, terus udah gitu bersihin popoknya juga segala macam, terus udah gitu bantu-bantu segala macam semuanya. Jadi hampir karena Andrew pengen ngerasain gimana caranya ngurus anak segala macam dan alhamdulillahnya Andrew berhasil. Kalau misalnya kamu nih lagi ngasuh nih sekarang siapa yang ngurus kalau kamu kerja? Ada mama. Yang jelas bukan ART atau babysitter yang kita nggak kenal, terus kita nggak tahu mereka batas capeknya sampai mana. Kalau misalnya mereka lagi kesel atau lagi marah atau apa segala macam, kita nggak tahu apa yang bakalan dilakukan sama mereka. Ke anak-anak kalau misalnya memang lagi kerja gitu loh, masih ada orang tua, masih ada saudara yang benar-benar Andrew kenal, yang benar-benar mereka yakin pasti bakalan sayang tanpa harus dibayar. Oke, iya dong. Gitu ya. Mamamu udah setuju belum? Tak ngomong gitu, nanti aku sama Andrew biar mama yang bantu ngurus. Mama yang bilang gini, apa Andrew? Mama di rumah di rumah mama itu jago banget masak, mama juga udah sayang banget sama cucu-cucunya, anaknya 4, cucunya 7, semuanya besar dan jadi anak-anak semua. Jadi udah pasti dan udah yakin kalau misalnya diurus sama mama udah jauh lebih baik gitu. Gitu. Nah, ini kan kemarin nih kan keributannya nih panjang sih sebetulnya ya. Sebenarnya kalau kita telisik dulu dari kronologi tahun lalu, dari tahun lalu ya kayaknya. Enggak, kayaknya ini kan selesai. Keributan baru ini dimulai kalau nggak salah ya, gara-gara mungkin masalah kalian kesepakatan co-parenting gitu nggak sih sebetulnya? Kayaknya sih kalau dari yang Andrew lihat adalah... Kalau kamu tangkapnya apa? Kalau yang Andrew tangkap adalah kalau misalnya memang uangnya udah habis ya dia bakalan berkeluar-keluar dan ngomong gitu loh segala macam sesuatu. Karena kemarin kayaknya biasa aja. Udah 6 bulan terakhir aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Oke. Udah ada rencana dan bukan rencana, udah ada tata caranya bagaimana Andrew ngasih ke anak-anak. Anak-anak butuh buat sekolah, Andrew langsung transfer ke sekolah. Anak-anak mau imunisasi segala macam, Andrew bawa ke rumah sakit, Andrew langsung bayar di rumah sakit seperti itu. Kebutuhan anak-anak apapun yang dibutuhin, Mbak tinggal bilang, Andrew langsung kirim pakai aplikasi gitu. Jadi kamu nangkepnya ini soal duit? Iya, yang Andrew tangkap adalah hal seperti itu. Gitu. Yang kamu tangkap seperti itu. Seperti gitu itu. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari setiap ada permasalahan atau apapun, pasti dia tamengnya anak-anak. Oh ya udah kalau gitu nggak usah ketemu sama anak-anak, nggak usah ketemu sama anak-anak. Selalu seperti itu. Selalu ngomongnya seperti itu gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak Andrew udah berusaha untuk kasih kayak ya udah kebutuhan anak apa segala macam Andrew kasih. Oke, tiap minggu segala macam. Udah 2 bulan 3 bulan terakhir selalu Andrew yang memberikan kebutuhan buat anak-anak gitu loh. Nah terus udah gitu mungkin yang diharapkan adalah Andrew mentransfer uang cash gitu loh. Itu yang kamu tangkap ya? Ke dia supaya sama dia bisa dipakai untuk hal-hal yang bukan untuk kebutuhan anak-anak gitu. Itu dugaan kamu? Betul, karena iya bisa keluar negeri bisa, jalan-jalan bisa, operasi bisa gitu kan. Ya mungkin sekarang udah habis kali uangnya gitu. Oh itu yang kamu tangkap dugaanmu begitu? Kayak jadi kamu takut tuh masalah uang begitu ya? Kalau dari Tengku Dewi sebenarnya apa masalahnya? Coba kita lihat dulu cuplikan wawancaranya. Berikut ini coba tarik nafas dulu, mendengarkan ini harus dengan emosi yang tenang.
kira-kira? Aku mencoba untuk co-parenting, maksudnya nggak mau lah drama-drama ribut-ribut, yang baik-baik itu yang aku coba jalani setahun belakangan. Tapi ada beberapa kejadian kayak yang paling gongnya itu yang kejadian terakhir. Aku tegur dia dengan baik-baik, kayak itu yang buat aku kayak wah ini kayaknya aku udah nggak bisa lagi nih jalur ngomong baik-baik nih, jadi udah aku serahin aja ke hukum gitu. Di situ dia ngegas, ngebalesnya dengan manipulatif lah intinya ya udah kalau misalnya emang lo nggak mau anak-anak ketemu gue nggak masalah, tapi ya udah lo jangan minta nafkah sama gue. Itu kan menurut aku wow, ini bukan gue yang minta lo, maksudnya itu udah tanggung jawab lo segala macem, tapi dia beranggapan kayak lu nggak usah ngontrol gue mau ngapain kayak gini, maksudnya gue mau ngapain sama gue, anak-anak mau ketemu siapapun, gue mau ngapain di depan anak-anak tuh bukan urusan lo itu loh. Bener gak sih? Enggak, yang kamu tangkap tetap uang nih masalahnya? Bukan dong. Apa dong, apa? Apa ya, co-parenting kan yang dia mau kan, co-parenting apa segala macam. Nah, di saat keinginan dia tidak diikutin, dia mentamengnya anak-anak. Oh, oke. Iya dong. Lah padahal di situ kalau mau ngomong soal hukum, soal pengadilan apa segala udah jelas di situ ya kan. Hak asuh anak ada di dia dan dia berhak untuk mempertemukan aku sama anak-anak. Kayak kemarin aku coba ketemu sama anak-anak, dia iya aja apa segala macam lewat mbak, tapi nggak ketemu juga sama anak-anak. Oh gitu. Ya, ada penolakan dari dia karena gue tidak mengikuti kemauan dia. Oh, oke. Apa sih kemauannya yang kamu tangkap yang menurut kamu tuh kamu susah untuk memenuhi harapan dia gitu? Ya ada beberapa hal kecil seperti ya udah kalau misalnya mau ketemu sama anak-anak segala macam nggak boleh sama orang yang lagi deket sama kamu ya, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang ya emang kenapa gitu loh, toh nanti juga dia bakalan punya pasangan juga, nanti di saat dia punya pasangan terus udah gitu ada orang yang deket sama dia, terus anak-anak mau jalan bareng sama pasangan dan orang yang deket sama dia, berarti gue harus nggak bolehin dong, gue bukan orang yang seperti itu gitu loh. Kalau misalnya memang masalah nafkah harus penuhin apa segala macam segini, kalau misalnya dia tidak mampu dan memang nggak cukup buat dia, oh ya udah, biar anak-anak gue yang ngurus, gue nggak akan minta uang sepeser pun. Biar anak-anak gue yang ngurus. Kalau dia mau ketemu anak-anak silakan. Kalau dia mau bawa orang sama orang yang dekat sama dia silakan apa segala macam. Biar anak-anak gue yang ngurus, yang udah pasti bakalan kurus dengan baik gitu loh. Daripada sama dia yang dia kerjaannya kayak dari kerja dan nggak kerja pun ya memang dia nggak pernah ngurusin anak-anak. Oke, nggak pernah itu kan sebuah kalimat yang cukup strong ya. Mungkin dalam artian ya ada beberapa mbak-mbaknya pun sampai ngeluh-ngeluh sama Andrew kalau misalnya memang ya dia nggak pernah ngasih makan anak-anak, nggak pernah mandiin anak, nggak pernah nganter anak sekolah, nggak pernah. Jarang jadi kali. apa yang dia lakuin di rumah walaupun dia lagi nggak kerja gitu. Nggak, yang kamu sendiri menangkap apa dari permintaan dia kan akhirnya tuh kamu bisa gitu pergi sama anak-anak sama pasangan kamu yang sekarang. Itu sebelum dia marah setelah itu. Tapi sekarang kan boleh, kemarin boleh tuh. Itu sebelum yang dia marah-marah dan dia tidak memperbolehkan. Andrew jalan sama anak-anak, apa segala macam. Andrew nggak tahu, mungkin mbaknya lah yang cerita, yang ngomporin apa segala macam. Kalau misalnya padahal Andrew juga udah bilang kalau misalnya ya Andrew mau jalan bareng-bareng sama orang yang dekat segala macam sama anak-anak. Tapi udah dibolehin kan? Udah dibolehin, nggak ada masalah gitu. Tapi kok tiba-tiba kenapa dia sekarang malah marah-marah gitu loh? Dibilangnya kalau kamu mesra-mesra di depan anak-anak, kan di tempat rame ya. Nggak mungkin juga mau mesra-mesra seperti apa sih? Gitu. Karena yang kamu tangkap kata mesra itu apa? Yang menurut kamu batasan mesra buat kamu tuh apa sih? Mungkin beda sama batasan mesra dia ya? Ya kalau misalnya bener-bener yang mesra tuh apa kayak terus udah gitu hal-hal yang tidak senonoh yang dipertunjukkan ke anak-anak gitu. Enggak gue lakukan. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan itu masih dalam batas wajar aja? Yes, betul. Tapi mungkin ya dia marah, dia dikomporin sama mbak-mbaknya sampai akhirnya dia bilang yaudah kalau kayak gitu nggak boleh aja ketemu sama anak-anak. Jadi yang bikin kamu kesal adalah selalu muncul kata-kata kalau gitu jangan ketemu anak-anak. Itu ancaman-ancaman itu yang bikin kamu kesel sebetulnya. Itu kan? Betul. Dan akhirnya ya udah dia bilang yaudah kalau gitu kita lewat jalur hukum aja segala macam. Lah mau jalur hukum juga ya ayo silakan gitu loh, apa yang mau diperjuangkan gitu. Toh dari kemarin-kemarin udah baik-baik aja gitu loh, apapun keinginan anak, kebutuhan anak, Andrew ajak jalan-jalan apa segala macem, dia lagi ada urusan mau pergi malam apa segala macem, anak-anak dikasih sama Andrew segala macem, udah baik-baik aja, udah gak ada masalah gitu loh. Jadi itu ya lebih kepada kata-kata ancaman itu yang mengganggu buat kamu. Sementara kalau soal nafkah kamu sebetulnya ngerasa sudah memenuhi membayarnya secara langsung ke
ke pos-pos kebutuhan itu. Betul. Oke. Jadi sekolah, imunisasi anak. Makannya, minumnya? Makan sama minumnya masih sama mamanya. Oke, baiklah. Makan sama minumnya sama masih mama. Tapi kebutuhan-kebutuhan lain 2 bulan 3 bulan terakhir cemilan apa segala macam hal-hal seperti itu ya. Kamu sudah berusaha memenuhi. Udah berusaha untuk memenuhi. Kalau misalnya mau makanan sama minuman dari Andrew juga ya udah kalau gitu anak-anak tidur aja di rumah, tinggal aja di rumah biar gue yang ngurus gitu sekalian. Ya nggak gitu juga kan konsepnya. Lah, terus gimana dong? Maksudnya kenapa kamu nggak percaya kalau duit kamu misalnya nih contohnya ya, misalnya dengan sistem misalnya duitnya ya namanya gue anak-anak masih kecil kan nggak mungkin ke anak-anak, misalnya ke ibunya. Ada kekhawatiran bahwa dia akan menggunakan itu di luar kebutuhan anak-anak? Udah pasti. Kok udah pasti? Ya iyalah. Kenapa udah pasti? Iya terus apa lagi kebutuhan anak? Emang bakalan sampai sebesar itu kan enggak? Oh, sebesar 20 juta yang diputuskan oleh pengadilan. Kamu keberatan dengan putusan pengadilan yang 20 juta itu? Keberatan. Keberatan. Kenapa nggak ngajuin keberatan? Nah ini mau banding makanya kita mau ke pengadilan dan akhirnya mau ngebahas untuk soal itunya gitu loh. Hak asuh anak hak juga. Hak asuh anaknya juga. Ini karena emosi. Soal hak asuh anak ini kamu perjuangkan karena emosi atau sebenarnya secara general kamu sih fine-fine aja dengan kondisi yang sekarang hanya karena nggak suka itu menjadi ancaman-ancaman sehingga kamu kan berencana mengajukan baru sekitar sebulan 2 bulan inilah di mana Andrew bisa ketemu sama anak-anak hampir setiap minggu. Karena dia lagi ada di Jakarta kan? Karena dia sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta gitu. Jadi Andrew bisa tahu perkembangan anak-anak seperti apa. Andrew tahu mereka kurus apa enggak. Andrew tahu mereka sakit apa enggak. Gitu loh. Jadi dan setelah Andrew lihat, Andrew tidak ke rumah tapi mama sempat datang ke rumah dan melihat situasi di rumah seperti apa. Banyak barang-barang yang rusak apa segala macam. Kulkas lah, AC lah apa segala macam hal seperti itu yang menurut Andrew anak-anak juga sampai harus tidur di lantai 1 segala macam sama mbak dan babysitter gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang buat Andrew kayak oh iya berarti selama ini apa yang udah lu lakukan sama anak-anak selama 1 tahun ini kita nggak bareng ya itu nggak baik buat anak-anak gitu. Terus jadi kamu menggeneralisir dari sebuah kunjungan betul. Itu dan laporan masa sekarang kayak gini ya. Waktu di Bali pun anak-anak disuruh bukan anak-anak ya maksudnya anak yang paling besar sekolah itu masuk ke tempat penitipan anak. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya. Dalam artian itu daycare. Dimana-mana anak umur 4 tahun sekolahnya paling 2 jam. Paling mentok 3 jam kan ada tuh yang Kamu tahu nggak daycare tuh ngapain aja? Aku tahu banyak bermain, dikasih makan apa segala macam. Tapi itu membuktikan bahwa dia tidak mau anak-anak di rumah. Iya. Iya dong. Terus udah gitu sampai Jakarta. Anak aku yang paling kecil yang umur 1 tahun disuruh untuk sekolah. Anak umur 1 tahun disuruh sekolah. Bayangin aja. Daycare. Mau daycare, mau apa gitu loh. Tapi disuruh untuk nggak ada di rumah gitu loh. Bukan sama ibunya. Kalau misalnya dia nggak mau pegang anak-anak, ya udah anak-anak biar sama Andrew aja. Mungkin ibunya kerja. Oke, kalau misalnya ibunya kerja, boleh nggak masalah. Tapi kenapa harus dimasukin sekolah gitu? Harus dimasukin mana dong? Ya bisa sama Andrew dong kan rumahnya deket segala macem kayak gitu. Kamu pasti ada? Pasti ada dong, Andrew ada. Andrew nggak kemana-mana. Oke. Jadi kamu berharap yang namanya co-parenting itu ibaratnya kalian duduk berdua ngobrol betul-betul aturannya ya. Istilahnya kamu berharap kalaupun ibunya lagi kerja, anak-anak itu bisa ditaruh kamu yang memang lagi bisa betul, karena bukan, ada mama. Jangan ditinggalin sama babysitter aja gitu. Itu satu betul, ya. Yang kedua harapan kamu adalah jangan sedikit-sedikit ngancem nggak boleh ketemu, nggak boleh ketemu betul, itu yang kedua ya. Dan terima kasih lu Bu psikolognya. Habis ini langsung dibahas ke sana ya. Karena kan bukan, ini kan diluruskan hal yang baiknya. Karena kalau dibahas hal yang lain-lainnya nanti menimbulkan keributan baru lagi. Ya nggak apa-apa, aku senang gitu jadi sering datang ke sini. Ini kalau nggak baik-baik juga awas ya lo. Oke, jadi kira-kira kurang lebih nangkap. Karena ini sebenarnya kan hal yang sebetulnya biasa terjadi di pasangan-pasangan yang baru bercerai. Iya, yang mau co-parenting gitu kan. Ada masalah komunikasi memang di dalamnya. Di mana kalian komunikasinya memang lewat babysitter. Siapa yang ngeblok siapa sih sebetulnya? Kenapa kalian emang nggak bisa ngomong langsung aja gitu? Ada nggak sih meluangkan waktu atau apa gitu? Sehingga kayak duduk nih, aku maunya apa? Nggak ada. Fokus pada permasalahan. Ini kan masalahnya sebenarnya co-parenting aja kan? Yes, nggak ada karena kita sama-sama Andrew sih ngerasa kayak kita sama-sama masih egois, sama masih kalau misalnya ketemu pasti berantem, akhirnya nggak akan ketemu juga ujungnya gitu loh. Dan akhirnya yang ngeblok ya dia ngeblok, Andrew blok juga gitu loh. Jadi setiap ada pembicaraan yang cuman kayak ya udah dibahasnya yang penting-penting aja, habis itu blok. Oh, oke. Jadi nggak ada kesempatan buat Andrew buat ngebales dia juga dari obrolan itu. Jadi cuma ngomong habis itu blok. Oh, oke. Kalau nggak berantem habis itu blok. Jadi kayak nggak akan ketemu titik tengahnya gitu. Oke, baiklah. Ini ada isi chatnya Andrew ya gitu.
Ya kalau aku baca sih sebenarnya intinya emang dua-duanya sama-sama emosi ya. Masalahnya apa, larinya banyak gitu ya. Mungkin karena aku baca ini mungkin karena kamu kesel juga diancam-ancam sehingga aku nangkapnya ya. Kamu kesel diancam-ancam sehingga kamu bilang ya udah kalau nggak boleh ketemu ya kamu jangan maksa minta hak anak-anak ke kamu gitu. Itu kan aku lebih memilih anak-anak sama aku aja. Bukan karena kamu tidak mau membiayai anak-anak gitu. Bukan. Lebih kepada mendingan anak-anak sama aku aja kalau misalnya dia tidak bisa ngurusin anak-anak. Oh. Iya kan kalau misalnya dia tidak bisa ngurusin. Kalau misalnya dia tidak bisa ngurusin anak-anak, betul. Kalau dia bisa ngurusin anak-anak? Ya buktinya sekarang mana dia aja nggak bisa mikirin ngurusin anak-anak. Buktinya? Iya buktinya sudah terbukti ada. Ada beberapa bukti, mbaknya juga sering ngomel-ngomel, mbaknya sering apa karena kecapean apa segala macam. Karena dia sama sekali tidak mau, justru mbak-mbak dan babysitter itu disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah dan bukan pekerjaan babysitter gitu. Oh karena ada mbak ada babysitter ya, dua ya? Dua-duanya babysitter. Oh dua-duanya babysitter, oke. Ini yang videoin siapa berarti? Oke baiklah. Nggak ada video, cuma obrolan doang dikasih tahu. Yang berikutnya nih kita lihat ini, tapi yang menarik ya kita jadi salah fokus nih. Di percakapan itu kamu mengaku kamu sudah menikah. Ini kamu sudah menikah beneran atau itu hanya make sure bahwa hubungan kalian itu nggak ada yang di luar batas sebetulnya. Cincinnya udah ada lucu. Yang tahu nikah ya mungkin cuma Andrew, Allah dan pasangan Andrew. Oke, ya nggak bisa gitu dong. Menikah itu kan harus diumumkan ya. Ya pokoknya nanti bakalan ada ceritanya, bakalan dikasih tahu tapi mungkin nggak sekarang lah. Oke, kita balik ke ini nih masalah co-parenting di persepsi kamu ya. Misalnya gini, misalnya nih kamu kan udah punya pasangan baru atau dia nanti punya pasangan baru. Sebenarnya kalau kamu misalnya menempatkan diri di orang yang melihat ibunya anak-anak punya pasangan baru, apa sih yang kamu harapkan dari mereka nanti bisa lakukan supaya anak-anak ini juga merasa nyaman gitu? Andrew justru senang kalau misalnya dia punya pasangan baru apa segala macam dan dia sayang sama anak-anak justru lebih happy. Andrew lebih senang gitu loh. Karena memang Andrew juga lahir di keluarga yang broken juga. Dan Andrew tahu rasanya bagaimana punya ada papa baru, ada mama baru apa segala macam semua gitu loh. Jadi Andrew ngerasa Andrew lebih bahagia aja. Maksudnya dalam artian kayak ya udah papa gue banyak gitu loh. Selama mereka semua sayang sama gue, nggak ada pilih kasih, nggak ada benci di dalam rumah itu apa segala macam. Kalau ngomong soal nggak enaknya nih, nggak enaknya dari anak dari keluarga broken home, apa yang kamu harapkan tidak dialami oleh anak-anak kamu? Apa yang aku harapkan tidak dialami oleh anak-anak? Mungkin rasa kehilangan orang tua. Rasa kehilangan orang tua. Rasa kehilangan orang tua, rasa apa ya? Apa yang mau Andrew terapkan sama anak-anak sekarang setelah apa yang Andrew lewatin dalam keluarga broken home adalah ya mungkin harus lebih banyak perhatian ke anak, harus lebih banyak ketemu dengan anak apapun itu, nggak boleh ada jeda apa segala macem. Kalau misalnya nggak sempat ketemu bisa video call atau apa, intinya itu karena Andrew ngerasa pada saat itu ayah Andrew nggak terlalu sedekat Andrew sama anak Andrew sekarang. Andrew lebih effort ke sana. Andrew nggak mau dia kehilangan, oh ayah gue mana nih, perasaan gue punya ayah nih tapi gue nggak pernah ada gitu. Yang gue tahu kayak oke, gue sekolah, gue dibayarin sama ayah apa segala macem, gue mau makan, gue mau jajan kemana-mana, tiap minggu ada selalu uang transferan di rekening gitu loh. Nah, itu yang Andrew nggak mau. Andrew akan melakukan itu semua tapi Andrew bakalan tetap hadir. Jadi kenapa kamu begitu emosi ketika muncul sekali ancaman nanti nggak boleh ketemu, nanti nggak boleh ketemu? Karena kamu tidak ingin anak merasa dia kehilangan kehadiran salah satu dari kedua orang tuanya itu. Kamu pengen anak-anak selalu bisa ketemu ayahnya kapanpun, bisa bersama ibunya kapanpun juga, gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Andrew Andika. Berikut ada Loli Unyu dan Robby. Nah, pasangan yang baru nikah sama kayak profilnya berikut ini. Loli Unyu dan Robby. Aduh, yang masih lengket kayak Branko. Iya dong, Karos. Begitulah, itu juga 5 bulan. Ya ampun. Waalaikumsalam, silakan duduk. Aduh, rindu Loli sekali. di sana kita pisahkan dulu oleh Ini jarak kemana ya. ini? Kamu angle mana? Taruh sini, taruh belakangnya nih mikrofonnya. Oke ya, kita pisahkan sejenak pasangan yang lagi mesra-mesranya ini. Setelah kita pisahkan, kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Wah, apa ini? Ini kan setelah nikah, tinggalnya kan selalu
bersama, ketemu dia lagi. Ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan, misalnya sayang Robby, tolong kurangin dong kebiasaan ini atau stop kebiasaan ini. Dan kamu juga manggilnya apa sih, Mami? Mami Unyu. Umi kali ya. Umi. Sayang, stop kebiasaan ini dong gitu ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Loli Unyu dulu. Stop merokok. Stop cemberut. Stop main game. Stop marah-marah. Stop bangun siang. Stop ketakutan terus. Apa lagi ya? Stop mancing. Mancing. Mancing di air keruh ya. Apa lagi? Stop buang angin sembarangan. Ayah jangan kasih tahu. Stop. Apa lagi? Ada lagi? Enggak sih, dia perfect, alhamdulillah. Amin. Loli, kamu selalu ketakutan apa sih? Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby The Secret.